Syahdan hiduplah setelah suami istri yang sangat miskin karena disumpahi oleh Batra Indra, sehingga mereka sangat dibenci oleh orang-orang. Setiap kali mereka mengemis di pasar dan kampung, mereka dipukuli dan dihalau hingga masuk ke dalam hutan. Maka tinggallah mereka di hutan dan hanya memakan batu kayu serta buah-buahan. Setelah beberapa lama, istri si miskin hamil selama 3 bulan. Sang istri terlalu berhendak-hendak memakan buah mangga yang ditanam di taman raja. Si miskin pun berketuk hati sebab dahulu setelah ia berada di keindraan sebagai raja, ia tidak ingin memiliki anak, namun kini ia akan memiliki seorang anak. Lalu ia berkata, "Istriku, apakah kamu ingin membunuhku? Apakah engkau tidak mengetahui masa lalu kita? Janganlah meminta sesuatu yang tidak dapat kita ambil, karena mangga itu ada di taman raja." Tatkala mendengar perkataan suaminya, menangislah sang istri. Maka suaminya berkata, "Diamlah istriku, jangan menangis. Akan kucarikan buah mangga itu dan kuserahkan kepadamu." maka berhentilah istrinya menangis. Si miskin pun berangkat menuju pasar untuk mencari buah mangga. Ketika ia sampai kepada pedagang mangga, ia ragu meminta karena takut dipukuli orang. Hai miskin, apa kehendakmu? Si miskin menjawab dengan rendah hati, Tuhan mempunyai belas kasihan, berikanlah hamba sebiji buah mangga yang telah busuk, Tuhan. Orang-orang yang berada di pasar pun merasa iba mendengar kata-katanya. Maka mereka memberikan si miskin buah mangga, makanan, pakaian, dan buah-buahan lainnya. Si miskin pun heran sebab biasanya ia diusir, dipukul, bahkan dilempari kayu dan batu. Setelah itu ia pulang ke hutan menemui istrinya. namun istrinya menginjak-injak semua pemberian itu sambil menangis. Ia tidak mau makan jika mangga yang dimakan bukan mangga yang ditanam di taman raja. Biarkan saja aku mati. Si miskin pun sangat terpukul melihat perbuatan istrinya. Maka ia pergi menghadap Maharaja Indradewa. Setelah ia masuk, Baginda Raja bertingkah, Hai miskin, apa yang kau inginkan? Si miskin bersujud dan berkata, Tuanku, ampunilah hamba. Hamba datang ke sini hendak meminta sebiji buah mangga yang telah jatuh ke tanah, Tuanku. Apakah yang hendak kau lakukan dengan mangga itu? Untuk dimakan, Tuanku. maka Baginda bertitah. Ambilkan setangkai mangga untuk si miskin ini. Maka diambilkanlah buah itu bagi si miskin yang masih bersujud di hadapan Baginda. Setelah itu, si miskin pulang ke rumahnya. Ketika istrinya melihat ia membawa setangkai buah mangga, ia tertawa senang dan memakannya. 3 bulan kemudian, sang istri kembali menangis karena ingin memakan buah nangka yang ditanam di taman raja. Dengan cara yang sama seperti sebelumnya, si miskin pun mendapatkan buah nangka tersebut untuk istrinya yang sedang mengidap. Selama hamil, banyak orang memberikan makanan, pakaian, beras, dan peralatan kepada mereka. Pada malam ke-14, ketika bulan bersinar terang, istri si miskin melahirkan seorang anak laki-laki yang tampan. Anak itu diberi nama Marakarma, artinya anak di dalam kesulitan. Dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika si miskin menggali tanah untuk membuat tempat tinggal bagi keluarganya, ia menemukan sebuah telaju besar berisi banyak emas. Isinya datang melihatnya dan berkata, Emas ini tidak akan habis hingga anak cucu kita, suamiku. Maka mereka menjadi kaya. Si miskin membeli berbagai kebutuhan seperti kendi, putar, tanah kuda, keris, dan lain-lain. Setelah kembali, ia mandi dengan air jeruk nipis, menimang anaknya, dan berseru, Jika engkau sungguh-sungguh anak dewa yang hendak menerangkan wajah ayahanda ini, jadikanlah negeri hutan ini negeri yang lengkap dengan kota, parit, istana, menteri, rakyat, dan segala raja-raja besar. maka tertunailah permintaan itu. Si miskin menjadi raja bergelar Maharaja Indra Angkasa. Istrinya bergelar Nadewi dan negeri itu dinamakan Puspasari.